welcome back to my channel Sharing is Caring. Bersama aku Neni Anggraini. Dengan topik kali ini, saya pernah gagal filler loh, dan seputar dengan tanah menang. Oke, jadi filler itu apa sih? Filler itu adalah hyaluronic acid yang berfungsi untuk menahan air atau lemak di bawah jaringan kulit kita, sehingga muka kita itu bisa chubby, glowing, atau bisa mengisi bagian-bagian yang cekung. Contoh kayak di bawah mata, atau dia mau nambahin hidung, intinya untuk menambahkan sesuatu. Atau dagu juga bisa ya. Nah, hyaluronic acid ini ada berbagai macam merek dengan berbagai macam campuran. Jadi ada yang kadarnya kental, ada yang encer gitu. Nah, kalau di Korea tuh ada yang namanya glass skin treatment. Jadi disuntikin kecil-kecil. Habisnya tuh mukanya kayak bopeng-bopeng, cacar-cacar. Nah, suntik kecil-kecil sehingga dia nahan air, otomatis kamu glowing. Karena di umur aku itu kan kita udah mulai loose, kehilangan jaringan lemak dan jaringan air di bawah kulit kita. Habis itu seger, jadi muda banget. Tapi biasanya nggak tahan lama sih, paling sekitar 3 bulan udah turun lagi, karena nggak permanen kan itu. Oke, dari semua, dari 4 yang aku bilang, kantong mata, filler hidung, filler bibir, dan filler dagu, yang aku pribadi itu hanya filler bibir dan filler dagu. Kenapa? Karena jarang sekali ada problem gagal ya kalau untuk bibir dan dagu gitu. Kalau dagu dulu aku pernah di filler, tapi karena sekarang ini udah operasi, jadi aku udah nggak perlu filler lagi. Nah, kalau bibir aku tiap kali filler. Nah, kelebihannya adalah kamu bisa bikin garis gitu loh. Jadi ada garis, terus kamu bisa atur di sini, Dan juga hasil filler menurut aku lebih natural ketimbang kamu implan. Kalau kamu implan tuh hasilnya bener-bener keras. Jadi kalau pas dicium tuh kayak otot gitu loh, nggak enak banget, kata yang udah nyobain ya. Karena kalau di US tuh umum banget lah, ceweknya kan seneng bibirnya tuh yang gede banget. Sedangkan kita Asia kayaknya kalau bibir gede-gede juga kan kurang bagus ya. Nah, filler ini sendiri menurut pengalaman aku tuh nggak bisa hilang 100% loh. Jadi at least ya, pada saat dia disuntikin kan ada rongga yang membuka. Nah, rongga itu nggak bisa mengecil lagi. Jadi ya aku sih suka, karena jadi bibir aku tuh tidak mungkin balik kecil seperti semula. Nah, yang aku gagal adalah aku ngisi di sini nih, di eye bag, di kantong mata sini. Karena aku punya problem itu bukan aku punya kantong, tapi aku jeglok ke bawah karena lemaknya mulai hilang. Aku pernah ke satu klinik, nah dokter itu udah bilang, kamu jangan loh Nen, soalnya nanti kamu pasti jendol karena kamu punya cekungannya itu masih kecil. Bandel, sok ngedokterin sendiri kan. Ya udah, ini aku ke klinik lain yang mau ngerjain untuk kantong mata. Dan akhirnya seperti ini. Jendol dong, jelek banget. Di situ aku belajar bahwa ternyata muka itu kalau ada jendolan 1-2 mili aja gila yang ngeri banget. Aduh, mukanya berantakan. Untung pas PSBB jadi aku nggak perlu kemana-mana. Aku tuh sampai 3 bulan nggak berani kemana-mana sama sekali. Sekarang juga masih ada sih kalau kamu lihat. Ya, masih ada, masih agak ngejendol tapi mending. Itu terus memarnya juga lama banget, sampai sekarang juga masih agak hitam-hitam tapi udah much better lah. Nah, waktu itu aku disaranin udah pakai ADS aja. Rata-rata tuh dokter kalau misalnya kamu gagal pasti dia suruh kamu suntik ADS. Nah, cuma pengalaman aku ya, ini pengalaman aku ngeliat sekeliling aku, ADS tuh betul bisa hilangin kamu punya filler kalau kamu baru 1 hari 2 hari ADS langsung hilang. Tapi kalau kamu udah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu aku ngeliat banyak kasus yang disuntik ADS, fillernya tuh malah geser, turun. Jadi aku mikir, aduh kalau sampai aku kasus yang itu, aku suntik di sini terus kalau turun ngegembung di sini kan lebih jelek ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sih. Toh yang namanya filler nanti juga hilang. Kemudian kenapa kalau hidung itu aku juga nggak suggest? Karena aku pernah ya waktu dulu 5 tahun yang lalu aku di filler hidung. Yang ada kan kita gerak-gerak nih, aku kebiasaan kalau ngomong suka gini, jendol dong di sini.
Jadi aku tuh kayak onta gitu loh, yang ada punuknya 2 di sini. Kemudian karena filler itu kan cair, jadi cairan begitu masuk dia tuh jebrak gitu. Jadi rata-rata kalau kamu makin sering filler hidung, itu tuh nanti batangnya tuh makin gede. Dan itu susah banget loh ngilanginnya. Aku nggak yakin itu bisa hilang 100% karena ada kasus yang waktu pas teman aku operasi, dia dibuka dan dibersihin fillernya kan. Fillernya tuh kayak telur semut, nempel-nempel. Yang di jaringan kulit nggak bisa dibersihin, yang di jaringan tulang bisa dibersihin. Karena kalau kulit nanti bisa ngelukain kulit. Nah, aku nggak tahu ya itu apakah benar kita, karena kan yang aku lihat, yang benar-benar dibuka aku lihat sendiri ya seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga teknik tanam benang yang nanti, yang aku juga nggak suggest gitu, karena memang aku ngeliat pas dibuka bolongnya masih ada, tapi benangnya udah nggak ada gitu. Serem kan? Kemudian beberapa kasus hidung itu rentan sekali infeksi loh. Jadi kalau kamu filler hidung tuh hati-hati. Kalau aku tetap lebih prefer kalau hidung kamu operasi plastik aja, karena hasilnya tuh tetap gimana pun pasti akan lebih bagus. Kemudian mengenai tanam benang, aku mulai tanam benang pas waktu 10 tahun yang lalu, itu tuh lagi hits. Jadi di muka aku tuh yang sini 60, sini 60, 120. Masih kecil-kecil tuh zaman dulu. Masukin, tarik. Iya bener kenceng sih waktu itu, cuma nggak lama juga turun lagi. Nah udah gitu aku coba, aku benang tuh udah sampai 4 kali deh. Dari sini ada yang benang segini. Nah yang terakhir malah aku mau coba yang disebut dengan benang emas. Itu harus di dokter bedah plastik puluhan juta tuh. Cuma aku nggak jadi. Karena waktu itu setelah aku google, aku tanya-tanya, memarnya tuh lebih parah daripada facelift, dan hasilnya tuh nggak bisa sekencang facelift. Jadi mau ngapain aku pakai benang emas gitu. Jadi aku not my solution lah. Kemudian di umur aku yang sekarang udah 45, aku tidak melihat bahwa tanam benang itu adalah solusi. Solusi iya sebentar, tapi turun lagi karena kulit kita udah terlalu loose. Buat umur 20-30 itu masih oke, tapi makin tua tuh menurut aku sebentar juga hilang deh. Terutama yang mukanya seperti aku, kan aku tuh lemaknya tuh semua di muka ya. Jadi pada saat aku gendut langsung tembem, begitu kurus tirus. Nah si benangnya ini nggak nyangkut, langsung gerak, jadi jatuh lagi. Jadi kalau kamu di usia sekarang mau tanam benang, kamu harus maintain muka kamu tuh nggak boleh rubah bentuknya. Repot kan? Makanya aku sih tidak merasa suggestion buat aku gitu. Dan yang hidung yang tadi aku udah cerita juga, kan hidung tuh tekniknya ditumpuk-tumpuk. Bagus sih hasilnya, lebih bagus daripada filler menurut aku ya. Tapi yang udah aku lihat pada saat dibuka itu bolong-bolong loh, benar-benar bolong-bolong. Tapi benangnya udah nggak ada. Nah kamu bayangin di dalam jaringan kita bolong-bolong, nanti kan pasti ada keloid. Itu mau jadi apa gitu ya kalau keseringan tanam benang. Kemudian ada saudara aku juga yang dia di sini kebetulan kena syaraf, karena di muka kita banyak sekali syaraf halus. Dan sampai sekarang dia itu gini. Dan itu nggak bisa diobatin sama sekali. Jadi buat siapa aja yang mau berbagi pengalaman kepada orang-orang yang kita care tentang seputar kegagalan operasi plastik dan sebagainya, kamu boleh langsung DM aku di Instagram @nenianggraini, atau kamu bisa komen di YouTube ini, nanti aku hubungi. Kalau kamu suka dengan video aku, boleh press like, share, subscribe, and don't forget press the bell of notification. I love you so much. Thank you and bye-bye.